Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom. Berapa banyak pagi hari ini setiap kita yang merindukan kehadiran Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Engkau telah memilih setiap kami ya Tuhan, pada pagi hari ini untuk memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan ini ya Tuhan, itulah yang memenangkan setiap kami, yang memerdekakan jiwa kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya Dia hadir di tengah setiap kita katakan amin. Kita persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan kita. Haleluya ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Dia. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari sama-sama kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Kami rindukan ya Tuhan, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita katakan, lebih dari segala kami berharap ya Tuhan. Berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Ini seruan hati kami ya Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu.
tenang di bawah sayap-Mu ya Tuhan. Melalui setiap masalah, kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban ya Tuhan. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami merindukan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap mereka yang terbelenggu Engkau lepaskan ya Tuhan. Biar melalui setiap badai perkara kami, Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Kami percaya. Kami rindu mengikuti rencana rancangan-Mu yang terindah ya Tuhan. Tenanglah jiwaku, sayap-Mu putih gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat tinggi tangan kita, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan. Mari kita naikkan setiap sembah kita, setiap pujian kita bagi Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya, Hosana. Kami sembah Engkau, kami akan
Penuhi ruangan ini, penuhi hati kami, Tuhan. Yesus, Yesus, kami rindukan Kau, kami rindukan nama-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita rasakan hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita bersekutu di hadirat-Nya. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus. Biar setiap kami yang terbeban Kau lepaskan, Kau beri kelegaan. Kami tanggalkan beban kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan segalanya kepadamu ya Tuhan. Dengar sembah kami, dengar pujian kami. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan jamahan tangan-Mu yang menjamah setiap hati lepas hati ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy
Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Lebih lagi Bapak Ibu kita katakan. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Engkau yang maha suci ya Tuhan. Engkau yang maha kudus. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan the elders and the angels. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you. Saya undang Bapak Ibu jemaat sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan holy, 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 holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari jemaat kita angkat tangan kita tinggi. Katakan holy, holy, holy are you, Lord. Sembah Dia. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan elders and angels, the elders and
angels bow. Berdiri musim Yunan. Holy, holy, holy are you Lord. Mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow. Redeemed musim Yunan. Holy, holy, holy are you Lord. Say the angels and the elders and angels bow. The redeemed musim Yunan. Holy, holy, holy are you Lord. Sekali lagi katakan, the elders and angels bow. The redeemed musim Yunan. Holy, holy, holy are you Lord. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh menerima kehadiran-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini ya Tuhan. Sebentar setiap kami, anak-anak-Mu, rindu untuk bersuka cita di dalam nama-Mu. Untuk memuji nama-Mu, beriang gembira di dalam nama-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai berkati hati kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang memiliki beban berat, Engkau yang beri kelegaan. Setiap kita yang percaya Tuhan adalah jalan kemenangan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Semuanya rindu muji Tuhan, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan kita dengan sepenuh hati, jiwa dan roh kita. Sama-sama kita angkat setiap suara kita. Angkatlah suaraku, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerakkan kaki kita. Gerakkan kaki, bunyi dan seru, tangan bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama sekali lagi kita naikkan suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan siapa? Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kita gerakkan kaki kita. Gerakkan kaki, semua bertepuk tangan. Menarilah dan bertepuk tangan. Sukacitalah, jangan khawatir Bapak Ibu, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kita semua bersuka cita pada pagi hari ini karena kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. semuanya bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Kurang kedengeran. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Yang semangat boleh berikan salam kiri kananmu, katakan, Tuhan sumber kemenangan kita. Kita puji Tuhan kita dengan mulut kita, dengan jiwa dan raga kita. Oh. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Kita sebut namanya, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Dia saja, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Lebih dalam lagi, dengan penuh semangat kita naikkan pujian kita. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap doa kita dan setiap dosa telah dihancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikah Kau dengan cahaya terang-Mu. Come on, semuanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari kita agungkan bersama. Kami agungkan nama-Mu. Engkau pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain
katakan oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kau sungguh berkuasa, oh Yesus, berkuasa. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat bagi Tuhan kita. Lebih lagi katakan oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agukan namamu, siapa dia? Membebaskanlah belenggu, hanya dia, hanya Yesus kau. Satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Hey, yeah. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum saya persilakan Bapak Ibu Jemaat duduk, boleh sekali lagi berikan salam kiri kanan. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Yang sudah memberikan salam, saya persilakan duduk. Dan saya mengundang jemaat sekolah minggu untuk maju ke depan. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan tangan kita berdoa bagi anak-anak kita semua. Ya Bapa, hari ini anak-anak kami, adik-adik kami tercinta, kami bawa ke rumah Tuhan. Artinya setiap orang tua sudah mengambil keputusan terbaik. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, jangan jauhkan anak-anak itu daripadaku. Hari ini kami membawa Tuhan, karena kami percaya ketika kecil Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Tuhan, kami berdoa berkati tenaga pengajar, guru sekolah minggu, beri kesabaran, berikan hikmat-Mu agar membimbing anak-anak kami tercinta semakin dekat dengan Tuhan dan mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Kami serahkan setiap orang tua, tenaga pengajar, dan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya anak-anak ini anak yang cerdas, anak yang diberkati dan akan dipakai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sekolah minggu. Haleluya, selamat sekolah minggu untuk adik-adik kita. Dan saya kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memberikan persembahan kolekte pertama kita yang merupakan kolekte umum. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Di mana berkat-Mu sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini yang senantiasa menyertai kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan daripada kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, sesungguhnya segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Tapi biarlah persembahan ini menjadi bukti kasih kami ke dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan berkat berkali lipat ganda kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan juga jika sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk memberikan kebenaran firman-Mu, kiranya lindungi sertai berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah berdoa kita katakan amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kita katakan sinar, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita naikkan kembali pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Lebih dalam lagi kita katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Kau siang hari ini ya Tuhan. Biar jiwa kami dipuaskan, biar roh kami dipenuhi oleh pujian ya Tuhan. Setiap mulut bibir kami ya Tuhan rindu menyembah Kau lebih lagi. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi kita angkat suara, kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Kami pandang Kau Tuhan dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya.
Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Pujian penyembahan kami yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, kami percaya itu menjadi korban wangi-wangian. Ukupan yang kami bawa, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, di siang ini kami juga sebentar mau belajar kepada firman-Mu. Kami tahu, kami yakin dan percaya hanya firman-Mu yang berkuasa, sanggup menyelamatkan hidup kami, sanggup memberkati hidup kami Bapa, bahkan sanggup melakukan mukjizat dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan atas kami semuanya. Jangan seorang pun Kau lewat, tapi Kau lawat semuanya. Ini doa kami ya Tuhan. Hamba yang lemah, tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Biar Tuhan yang semakin besar, hamba yang semakin kecil. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Ini kami Bapa, kami hardik setiap pekerjaan si jahat, kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus Tuhan, cukuplah kuasa firman-Mu yang bekerja atas hidup, pikiran dan jiwa kami ya Bapa. Engkau yang dimuliakan, terang salib-Mu yang nampak atas hidup kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau sapa kita semua. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan kami untuk melayani di tempat ini. Perkenalkan Bapak Ibu, ya, kalau pepatah orang Medan bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau dalam Tuhan harus saling mengasihi. Amin. Iya. Saya belum cukup terkenal. Iya. Perkenalkan nama saya Pendeta Januaster Siringo-Ringo. Halak Batak. Ya. Istri Halak Cina. Ga. Buru Sinaga, ya. Istri kerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Kami dikaruniakan anak 3 orang. Yang satu, kenapa saya harus bilang ini? Nanti di sini ada pemuda saya juga hadir. Ya. Nanti mereka laporan kan gitu. Karena setiap saya melayani wajib memperkenalkan istri saya. Takutnya nanti saya dirampok. Oh bukan ya Pak. Banyak pelatiko. Oh bukan ya. Iya. Anak 3, yang pertama umur 11 tahun. Tanggal 23 kemarin ulang tahun. Dia saya kasih nama Jason Nathanael Hasiholan Siringo-Ringo. Agak panjang Bapak Ibu. Nama bapaknya panjang juga kan gitu ya. Yang kedua berusia 3 tahun. Jaraknya hampir 8 tahunan. Ya itu karunia Tuhan. Dan satu-satunya cewek perempuan saya kasih nama Jesslyn Nicole Siringo-Ringo. Yang terakhir berumur setahun 6 bulan, saya kasih nama Jopiel Barka Siringo-Ringo. Anak saya selipkan nama-nama Ibrani. Ya, kalau yang nama pertama Nathanael artinya pemberian Allah, yang kedua Mikol artinya seorang ratu, dan yang ketiga Barka bukan Barcelona ya. Bukan. Tapi Barka itu bahasa Ibrani dari barokah, berkat, ya, anugerah yang dianugerahkan di tengah-tengah kami. Karena puji Tuhan saya dipercayakan Tuhan ya sebagai dosen, Pak Gembala di sini, mahasiswa saya, dan ada beberapa juga saya lihat ada Esther, kayaknya benar ya Esther ya itu. Oh Esra ya. Dan tadi WL S2 ya adik Bapak dan Pak Aris juga. Itulah perkenalan kita. Yang mau kita kenal adalah Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dari Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal yang ke-17 maksud saya, ayat yang ke-5 sampai ke-8. 4 ayat saja kita mau baca bersama-sama. Boleh saya undang bangkit berdiri? Oke. Ya, apakah ada di layar atau bawa Alkitabnya ya? Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8, pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia kami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tanggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Yang diberkati adalah orang yang mengandalkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Saya rasa firman Tuhan ini sangat familiar, amin ya. Bahkan mungkin ini menjadi ayat hafalan atau ada di dalam rumah kita menjadi ayat kesukaan. Kita tulis di tembok-tembok rumah kita, menjadi wallpaper rumah kita. Sebelum kita mau membahas tentang Yeremia pasal 17 ini, saya mau bercerita Bapak Ibu. Boleh ya? Suatu ketika ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak, dan ketika 3 orang ini, ibu dan anak ini menonton televisi. Ya, mereka menonton televisi kebetulan menurut kepercayaan mereka gitu ya. Kebetulan mereka pernah membeli sesuatu kupon. Nah, ketika mereka membeli kupon, mereka tidak ingat. Rupanya mereka pernah membeli. Lalu mereka tontonlah televisi dan berita. Ternyata di berita ini diselingkan pengambilan kupon. Ya. Bapak Ibu pernah menang kupon atau lucky draw undian begitu? Oh, puji Tuhan, berarti tangan-tangan yang diberkati ya. Iya. Lalu mereka lihat angkanya begitu. Saya lupa nomornya, pasti sekian. Oh, mereka ingat. Itu nomor papamu. Diambillah di dompet papanya dan benar nomor papanya. Bapak Ibu tahu berapa hadiahnya? 200 juta. Wih. Tapi sayangnya kalau bapaknya tahu cerita ini, apa yang terjadi? Bapaknya sakit jantung. Jadi kalau dia tahu, katanya ya, saya kurang tahu. Saya bukan orang kesehatan, tapi katanya kalau orang yang sakit jantung, ketika diberitakan kaget, baik senang maupun duka, pasti dia akan kena serangan jantung gitu ya. Nah, mereka berunding lah. Gimana nih? Satu sisi senang. Betul ya, siapa sih yang gak senang dapat 200 juta? Gak ada ya, orang waras pasti mau, bahkan pengen. Mereka berunding, bagaimana kalau kita suruh Pak Pendeta yang menyampaikannya, kan gitu ya. Biasa kalau ada berkat undang pendeta gitu kan. Nah, jadi Pak Pendeta diceritakan, Pak Pendeta, mereka datang ke Pak Pendeta. Ya ada apa Bu? Kami dapat undian lah 200 juta. Oh terus? Tapi kan Pak, kalau kami kasih tahu ini kepada Bapak di rumah, nanti dia kena serangan jantung. Bagaimana lah itu ya Pak ya? Oh beginilah Bu, saya lah yang ngomong pelan-pelan kepada Bapak itu. Kami percayakan ya kepada Bapak ya. Oke Bu. Selang beberapa hari, seperti janji ibu ini dan janji pendeta ini, dia jumpailah Bapak ini. Biasa kalau orang tua begitu ya, sudah pensiun, dia lagi ngasih makan ternaknya, dia lagi berkebun kecil-kecilan, biasalah itu. Lalu dia panggil, Amang, ya mungkin orang Batak ini, marga Siringo-ringo kali ini ya. Bapak, ya ada apa Pak Pendeta? Saya mau cerita lah, boleh cerita-cerita. Ya, sehat Bapak, sehat. Jadi Pak Pendetanya ini mulai bertanya, kalau Bapak dapat 5 juta, apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak lakukan, kata pendeta ini? Oh, saya paling beli makanan, beli sepatu Pak. Paling itu, kata si Bapak ini. Kalau naik Pak 100 juta, apa yang Bapak lakukan? Ya saya bawalah anak-anak jalan-jalan ke Yerusalem. Liburan, logika ya Bapak Ibu ya. Kalau dapat 200 juta Pak, kata pendeta ini.
banyak juga ya Pak ya. Kalau saya dapat 200 juta Pak, udahlah saya kasih salah sama Bapak semuanya untuk pembangunan gereja. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Malah pendetanya yang pingsan. Arti ceritanya Bapak Ibu, Pak pendetanya yang pingsan bahkan masuk rumah sakit. Untung-untung dia kembali sadar. Tahu makna di balik itu Bapak Ibu? Kita diperlukan kesiapan hati. Amin. Siapkan hatimu untuk hal yang besar. Dan juga siapkan hatimu untuk hal yang sangat berat sekalipun. Amin. Dari kisah tadi kan begitu. Mereka pikir Bapak itu yang tidak siap. Tetapi pendetanya yang gak siap, ketumpahan berkat. Saya mau bilang Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Allah yang dahsyat, amin. Enggak usah diragukan. Kalau engkau butuh, kau lagi bergumul soal finansial, Allah kita yang luar biasa tanpa meminta pun kata firman Tuhan, dia tahu, amin. Tapi dia ingin, dia rindu anaknya bolehkah mengetuk, mengedor-gedor hati Tuhan. Dia rindu usaha yang dilakukan oleh anaknya kepada bapaknya. Ketika hal yang besar itu mau diberikan, apakah kita siap? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca tadi sudah saya sebutkan bahwa firman Tuhan ini sangat sering, familiar kita dengar. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada 2 gong yang disuarakan oleh Nabi Yeremia. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya mau informasikan. Nabi Yeremia ini satu-satunya nabi ketika dia diutus. Ya, nabi itu pelihat. Ya Bapak Ibu, nabi pelihat. Dia itu artinya bisa melihat ke masa depan. Tuhan kasih karunia kepada seorang nabi untuk bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa besar. Babilonia, Asyur, kalau sekarang itu Irak, Iran ya. Dan ketika bangsa Israel, umat pilihan Allah ini dalam kesesakan, Tuhan utus Nabi. Nabi Yeremia, dia akan melihat bahwa akan datang kehancuran. Ya. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini 2025 tahun yang lalu pun dia menyuarakan hal yang sama. Karena memang seorang nabi adalah fungsinya, tugasnya melihat dan memberitakan penggenapan tentang Sang Mesias. Dan Mesias itu sendiri Yesus Kristus telah datang dan dia pun mengingatkan umatnya. Ada masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Akan ada masa-masa yang berat ke depan. Ya. Kita sepakat bahwa hari akhir zaman tidak ada yang tahu, amin. Kita sepakat itu. Firman Tuhan pun bilang sang anak pun tidak tahu. Bukan karena dia bukan tidak tahu, tapi dia membatasi diri sebagai manusia waktu itu. Tapi dia adalah Allah yang telah menjadi daging. Dia telah mengingatkan. Sekarang Bapak Ibu, ya 2-3 minggu ini kita sedang dilanda influenza A, betul ya? Sedikit batuk, sudah demam. Perang di mana-mana. Saya tidak menakut-nakuti. Firman Tuhan pasti tergenapi. Katakan amin. Nah, masalahnya sekarang apakah kita sudah mempersiapkan wadah hati kita? Nabi Yeremia ketika diutus dia melihat bahwa akan ada kesengsaraan, tapi ada 2 gongnya. Bapak Ibu, saya firman Tuhan selalu mengatakan dan saya pegang ini. Tuhan memang tidak pernah menjamin akan datangnya badai. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah menjamin juga akan ada datangnya masa-masa yang penuh dengan kemakmuran. Apa rupanya yang dijamin Tuhan? Tuhan menjamin kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya, dia memberkati kehidupan kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ingat kisah Yusuf Bapak Ibu. Walaupun dia difitnah. Ya. Ini cerita yang sangat relate sekarang ini. Sekarang banyak pelakor. Pelatikor, bukan. Cerita-cerita pelakor di mana-mana. Bukan hanya laki-laki yang selingkuh, perempuan selingkuh, bukan hanya anak-anak muda yang selingkuh, orang-orang tua pun selingkuh. Udah umurnya apa kalau kata orang Medan, udah bau.
Coba cium Bapak Ibu, tangan kita udah bau tanah belum ya? Enggak kan ya? Banyak di luar sana yang mengerikan beritanya. Orang Kristen seperti terancam ketakutan. Tapi saya mau bilang, sekalipun di luar sana, kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada lawan kita, katakan amin. Nah hari ini kita mau diingatkan seperti Nabi Jeremia mengingatkan ada dua berita dalam kehidupan ini. Dikatakan oleh Nabi Jeremia, beginilah firman Tuhan, terkutuklah. Kata terkutuk dalam bahasa Ibrani itu aurar. Aurar itu bukan aura gitu ya. Tapi aurar ini artinya kejijikan. Kalau ada, mohon maaf di sini, kotoran misalnya gitu ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Jauh lah pasti ya kan. Gak ada yang mau dekat-dekat. Gak ada parfumnya. Sorry ya. Ini model terbaru. Parfum terbaru ini Pak. Iya model apa? Ya bau-bau ini. Bau-bau sampah gitu ya kan. Gak ada pasti yang mau beli itu ya kan. Betul Bapak Ibu? Iya. Kenapa? Kejijikan. Jadi kalau kata Tuhan melalui Nabi Jeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, artinya jijik. Dan artinya kalau Allah jijik, Allah menjauh. Bapak Ibu Saudara, neraka itu ada. Apa yang membedakan neraka dengan surga? Kalau surga tempat ternyaman, betul ya? Ada Tuhan. Kalau neraka Bapak Ibu, tempat penderitaan. Dan ini catat, neraka tidak ada Tuhan di situ. Saya mau bilang, ketika Allah tidak ada di situ, di suatu tempat, maka tempat itu akan penuh dengan kengerian, kehancuran. Artinya sang Allah yang luar biasa itu, sang Bapa yang luar biasa itu, ketika dia tidak berkenan kepada seseorang, ketika dia memalingkan wajahnya kepada seseorang, Alkitab selalu mencatat, maka orang itu bahkan tempat itu menjadi tempat yang mengerikan. Katakan amin. Oleh sebab itu, jangan pernah mengandalkan manusia. Yes. Hanya beberapa yang jawab. Sekali lagi, oleh sebab itu, berita hari ini, bagaimana kita supaya terus waspada dalam kehidupan yang mengerikan ini. Jangan pernah sekalipun mengandalkan manusia. Kalaupun kalaupun dompetmu sudah kosong Bapak Ibu, butuh susu. Saya mau kesaksian soal ini. Di satu tahun ini, tahun yang saya bilanglah tahun cukup berat bagi keluarga kami. Ya Bapak Ibu. Saya sedikit aja menyaksikannya, nanti terlalu besar, informasinya agak terlalu bahaya. Gitu. Yang pasti, saya dan keluarga ditinggalkan seorang diri. Keluarga menjauh, segala macam. Saya harus akui, saya harus berdiri di kaki sendiri dan bersama Tuhan. Butuh dana untuk anak saya 3 susu. Setiap minggu itu Pak, saya harus beli 500.000 untuk susu anak saya. Bayangkan 500.000 sekali seminggu, kali 4 udah 2 juta, belum keperluan segala macam. Saya bilang begini, Tuhan, sejak saya memberikan diri saya untuk menjadi alat-Mu, ya. Sekedar informasi Bapak Ibu, saya tuh tamat 2004 dan harusnya lulus kedokteran. Bukan membanggakan, tapi Tuhan yang mengaruniakan. Tapi ketika saya pilih, saya korbankan semua itu, saya mau jadi pelayan Tuhan. Sehingga saya seperti seolah-olah komplain, ya seperti komplain lah itu ya. Waktu di Januari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah mengorbankan semuanya untuk-Mu. Kiranya sedikit Kau pandang wajahku. Saya doakan itu bareng istri. Saya bilang, Tuhan, sedikit pandanglah wajahku. Pandanglah pengorbananku. Tapi sebenarnya gak pantas Bapak Ibu. Kata Nabi J saya, kebaikan kita itu seperti kain kesumbah, kotor, najis di hadapan Tuhan. Tapi karena seperti Ayub, karena sudah saking besarnya pergumulan ini, beratnya pergumulan itu, saya bilang, Tuhan tolong pandang sedikit. Pekerjaan, ya saya sebagai seorang pengajar, dosen, tapi berapalah itu, bukan mengecilkan pekerjaan saya sebagai dosen. Kami mengajar Bapak Ibu hanya dapat honoriumnya itu ketika mengajar.
Artinya kalau libur 3 bulan, kampus kita kan libur 3 bulan itu Bapak Ibu ya. Ya saya spill sedikit lah. Maka kami tidak akan gajian. Ya, maka kami nggak akan gajian 3 bulan. Saya bilang, Tuhan, burung di udara kau tidak, mereka tidak punya sarang tempat tapi kau pelihara. Apalagi diriku. Amin Bapak Ibu. Dan singkat cerita, saya apply lamaran saya ke salah satu sekolah yang cukup terkenal di kota Medan ini. Saya apply, saya masukkan. Besoknya saya dipanggil. Itu sempat saya kasih itu bulan Februari, sekitaran tanggal 5, tanggal 6 apa 7 saya dipanggil. Lalu pemilik yayasan menghubungi saya untuk ketemu. Dia bilang, saya suka dengan CV Bapak. Minggu depannya hari Rabu, Bapak ngobrol sama ARD saya, tanda tangan kontrak. Bapak Ibu, saya berpikir, Tuhan, berapa sih gaji saya nanti? Saya hitung-hitung Bapak Ibu di rumah. Sekian ini. Sudah saya rencanakan. Tahu Bapak Ibu, ketika hari Rabunya saya ketemu dengan HRD, itu di luar pemikiran, di luar rencana saya. Gaji saya itu di atas yang saya mau. Tepuk tangan sama Tuhan itu. Apa pesan yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Jangan pernah mengkerdilkan kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Makanya kata firman Tuhan lagi di ayat yang ke-7. Supaya kita terus hidup kita penuh pengharapan. Ayat 7 kuncinya. Ya, kalau tadi ayat 5 itu adalah orang yang terkutuk kejijian, ya. Itu dampaknya itu tadi, hidup seperti belantara, semak bulu segala macam. Dan sebaliknya, kalau kita mau diberkati hidup bahagia, artinya bahagia sesuai dengan standarnya Tuhan, amin. Kata diberkatilah, ini yang saya mau panjang lebar jelaskan. Diambil dari kata barkah di nama anak saya. Dan saya ketika menggali ini, sangat diberkati sekali. Semoga Bapak Ibu ketika mendengar ini pun sangat diberkati. Kata berkat itu artinya dirangkul. Seperti seorang bapak yang memegang pundak anaknya, dirangkul. Secara psikologi Bapak Ibu, ini orang tua boleh terapkan bapak-bapak ya. Kalau ada konflik dengan anakmu, rangkul aja baunya. Gak usah ngomong. Menurut psikologi, ketika bapak merangkul anaknya yang laki-laki, baunya diginikan, itu muncul enzim yang membuat hati seorang anak, bahkan bapak itu connect. Kalau bapak-bapak hanya merangkul ya, kalau kita ini apalagi saya orang Batak gitu ya, apalagi kita orang Batak. Kalau ada konflik, gitu. Kalau orang Medan bilang lu jual gua beli. Kalau ada konflik udah rangkul aja. Saya udah membiasakan Bapak Ibu. Dan saya terberkati sekali. Ternyata itu yang Tuhan gambarkan. Betul kita penuh dosa. Amin Bapak Ibu. Penuh dengan kekurangan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan rangkul Bapak Ibu. Haleluya. Ketika Israel selama 430 tahun di tanah Mesir, diperbudak oleh Mesir, mereka bukannya sangat aman, tapi sangat ngeri. Bayangkan 430 tahun di negeri diperbudak oleh bangsa yang ditolong oleh Yusuf. Ya kan? Kalau enggak Yusuf yang menolong bangsa Mesir, hancur itu Mesir. Karena Yusuf dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan selalu merangkul Yusuf. Bangsa dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, akan diberkati. Tapi kadang, ya, ini catatan, kadang banyak orang gak tahu diri. Betul ya? Di luar sana, di sini gak ada itu. Amin. Tapi saya mau bilang, sekalipun orang menghina kita, merendahkan kita, engkau dalam kesendirianmu, engkau dalam pergumulanmu yang berat, seperti Nabi Yeremia, dia sendiri. Enggak ada yang bertobat seorang pun ketika Nabi Yeremia memakai dia.
Tapi Tuhan bilang melalui Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dirangkul. Bapak Ibu, kenapa Tuhan kita itu digambarkan sebagai Bapa? Enggak Tuhan yang jauh, ya, yang harus disembah gila hormat begitu. Allah kita bukannya gak gila hormat ya. Dia rindu pun penghormatan yang sejati, tapi penghormatan yang dari dalam. Yohanes 4 ayat 24. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya ketulusan. Bukan karena ada apanya kita datang kepada Tuhan. Ya, karena mau diberkati, karena segala macam. Lebih dari itu, amin. Yang kita rindukan adalah pribadinya sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu dimanapun berada, bekerja dimanapun Tuhan tempatkan, selalu andalkan Tuhan. Amin. Artinya supaya hidupmu dirangkul oleh Tuhan. Kita nggak tahu di tempat pekerjaan kita banyak orang yang sirik, banyak orang yang tidak suka dengan Anda. Itu manusiawi, namanya juga berdekatan. Ada pepatah orang Batak mengatakan, bambu yang berdekatan adalah yang saling bersikutan. Gak mungkin orang di Amerika, kita di sini, kita sikut-sikutan, gak bisa, gak ada jalannya. Tapi yang memungkinkan ada peluang orang yang di sekitar kita lah yang bisa kita saling bersinggungan. Tapi saya mau katakan, sekalipun ada kita yang tersinggung atas omongan orang, gitu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga tersinggung dengan khotbah hari ini. Yang pasti ketika Anda tersinggung, maulah berubah lebih baik. Amin. Andalkan Tuhan. Supaya engkau dirangkul oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan kata diberkati sendiri juga berarti Allah menyertai kehidupan kita. Amin. Itu kata berkat. Bukan hanya dirangkul, tapi Allah menyertai. God in us, God with us, and God for us. Haleluya. Makanya gambarannya luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan saja ya, kita membayangkan. Ia apa dikatakan seperti pohon di tepi. Bukan di tengah. Kalau ada pohon di tengah air, gojab. Itu bahasa Inggris. Gojab itu artinya hangus juga. Artinya kalau orang melimpah, pernah dengar cerita tikus mati di dalam dalam lumbung, nah itu terlalu serakah Bapak Ibu. Tapi Tuhan memposisikan kita tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu kurang, itu di tepi. Kalau Bapak Ibu ada di tengah jalan langsung dilindas orang, tapi di tepi. Artinya apa? Ketika pohon di tepi, maka akarnya yang makin dalam mencari di mana sumber kehidupan itu. Dan kalau Anda semakin mengandalkan Tuhan, maka hidup Anda akan semakin dalam mencari sumber kehidupan itu. Amin. Benar kita butuh uang, tapi uang tidak bisa membeli segalanya. Gak ada amin. Amin. Benar kita butuh uang, tapi uang tidak segala-galanya. Uang tidak mampu membeli keimanan kita. Bapak Ibu, kita gak bisa sogok Tuhan. Aku punya mungkin 5 miliar, Tuhan aku di samping mulai nanti ya. Tidak. Itu yang terjadi ketika para murid berdebat siapa yang akan menjadi di sebelah kanan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak layak. Karena memang kita tidak bisa disandingkan dengan posisi Tuhan. Wong malaikat Tuhan aja, si Halel itu ya, si Lucifer itu aja jatuh karena ingin sama dengan Tuhan. Itu kekejian di mata Tuhan. Apa artinya? Kalau kita terus menyombongkan diri, itu berarti menyamakan posisi dengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan kita itu menyamakan diri dengan Tuhan. Kita lemah, terbatas. Amin. Kita perlu Tuhan. Mencari wajah Tuhan memang perlu ke gereja. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Anda ke sini bukan ngabsen ke Bapak Gembala, bukan. Tapi Anda datang beribadah karena rindu mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Seperti pohon tadi, rindu dialirin, rindu mencari lagi sumber-sumber kehidupan itu. Rajin beribadah,
Belajarlah percayakan segalanya, urusan apapun kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan kalau engkau pergi aja ya Bapak Ibu, merencanakan liburan ke kota Anu, kata Yakobus. Ya baca nanti di rumah Yakobus pasal 4 kalau nggak salah itu ya. Ke kota Anu maka apa? Libatkan Tuhan. Jalan-jalan aja harus libatkan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Bahkan Kolose 3 ayat 23 makan pun libatkan Tuhan. Haleluya. Kita tuh sebenarnya umat Tuhan yang terpimpin hidupnya. Pola makan diatur sebenarnya ya kan. Bertindak pun harus hati-hati. Jaga bibir lidah kita. Saya mau bilang, semakin dia cinta Tuhan, semakin dia mencari wajah Tuhan, itu nampak dengan sesamanya. Amin. Dia gak suka lagi menghakimi sesamanya. Dia tidak menjudge, tidak suka keluar kata-kata yang menyakiti hati sesamanya, keluarganya, apalagi orang terdekatnya. Orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan tidak, ini janji Tuhan, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun masa-masa ini orang mengerikan, menakut-nakutkan kita dengan situasi yang mengerikan Bapak Ibu. Saya mau bilang ini firman Tuhan, bukan perkataan Pak Janu, tapi firman Tuhan. Sekalipun di luar sana penuh kekeringan, tapi umat Tuhan akan terus dibentengi, terus dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Berita hari ini ada dua Bapak Ibu, pilihlah mau yang mana. Kalau Anda mau dikutuk, jijik kepada Tuhan, siapkan juga hati kita. Karena ada tempat kengerian di sana. Jangan kita menutup mata soal ini. Tapi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, terus andalkan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Saya rindu kita menyembah Tuhan sebentar. Ya. Boleh ya Pak Gembala ya. Ku terhubung denganmu. Lagu ini mengajarkan kita untuk terus connect dengan Tuhan. Amin. Dimanapun, kemanapun kita connect sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama angkat suaramu, katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan Yang Kau inginkan. tak bisa ku Tak terlepas. bisa ku terlepas. Kau genggam tanganku Kau Tuhan. genggam tanganku, ingin lebih Yes. mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah Dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat
yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini diperhadapkan kepada kita dua pilihan. Mari siapkan hatimu. Sebab firman Tuhan berkata dalam Khotbah 12 ayat 2, segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya. Apapun yang kita lakukan. Orang yang diberkati, orang yang dirangkul oleh Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dari perkara kecil sampai perkara besar dalam hidupnya, itu selalu mengandalkan Tuhan. Dan bagiannya sudah diberikan oleh Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup yang dalam lindungan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tak pernah, yang selalu mengacukan Tuhan, menganggap sepele tentang Tuhan, dia kejijikan di hadapan Tuhan, terkutuk. Tapi puji Tuhan, kutuk itu telah dipatahkan oleh darah Yesus. Kutuk itu telah dihancurkan oleh darah Yesus. Mari hari ini, pilihlah terus untuk mengandalkan Tuhan. Dia telah hadir bagi kita. Dia memberikan darahnya, hidupnya hanya untuk saya dan saudara. Teruslah koneksi dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk terus menguatkan komitmen kita kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu. Mari angkat suaramu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah haleluya yang berdaulat. Ku terhubung denganmu Tuhan. Yes, we felt your presence in here God. Kami rasakan kehadiran-Mu, jamahan-Mu. Ya lalabata shandara labalaba. Ya lalalala shandara labalaba. Ya rawasandara labase. Oh, yang mari angkat suaramu. Mari sembah Dia. Terhubung denganku. Amin. Selalu melekat. Yes. Firman-Mu itulah yang berdaulat atasku. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan, sembah Dia. Oh Jesus, haleluya. Tiada yang seperti Kau. Ya tabashandara. Ya tabashandara. Oh, we worship You God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah Raja damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau menilik kedalaman hati kami. Betapa kami rindu, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Makasih, makasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dia rindu mendengarkan suara yang menyenangkan hatinya. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, ya ralabasandaralamu. Haleluya. Jesus. Ya ralabasandaralabalabala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Mari panggil Dia. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku Ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, hamba telah berhenti berfirman, tapi firman-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Firman-Mu akan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati gembala di tempat ini, berikan hikmat-Mu lebih lagi. Banyak jiwa-jiwa yang menangkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para penatua, para hamba Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini. Tuhan berikan kesehatian, Tuhan berikan kesatuan, sehingga ketika di mana terjadi kesatuan, di situ ditumpahkan berkat-berkat-Mu. Berkati jemaat yang ada Bapa, biar Tuhan yang campur tangan melawat mereka semua. Apapun pergumulan mereka, Tuhan jawab. Yang tidak dapat hadir Tuhan, kami tidak tahu apa alasan mereka. Tapi Tuhan lebih tahu dan menjawab kebutuhan dan keperluan mereka Bapa. Ingatkan mereka untuk hadir di hari-hari ibadah kami Bapa. Tuhanlah yang dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Firman-Mu akan terus kami pegang. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan warta tambahan kita. Untuk yang pertama izinkan saya bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama di hari Minggu? Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Ada beberapa orang. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya mewakili Gereja Bethany Believers Medan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kiranya pekan-pekan depan, minggu-minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pastor Hosea Hendy, dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah akan dilakukan pada pukul 10 pagi di hari Minggu di gereja kita tercinta. Lalu pengumuman selanjutnya untuk ibadah Bipro minggu depan akan dilayani oleh PDP Joshua Sandi yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam di gereja kita tercinta. Lalu
untuk pengumuman selanjutnya lagi, bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, pada hari Jumat ini kita akan mengadakan kelas baptisan. Dan pembaptisan akan dilakukan di hari Minggu. Jadi kita mengikuti kelas dulu di hari Jumat pada pukul 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau mungkin memiliki anak, memiliki saudara yang mau mengikuti baptisan, sekali lagi di hari Jumat pukul 7 malam boleh bergabung di sini untuk mengikuti kelas baptis. Lalu untuk pengumuman selanjutnya ada yang spesial. Haleluya. Ini adalah pengumuman kita di mana di hari Selasa 2 hari lagi akan ada acara Youth Nasional. Ini tidak hanya untuk yang muda saja, mungkin yang umurnya sudah tidak tergolong muda bagi dunia, tapi di mata Tuhan semua berjiwa muda. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita boleh bergabung. Ini diadakan secara nasional, ada ratusan gereja Betani yang mengikuti acara ini. Kita salah satu gereja yang juga akan ikut di Zoom-nya juga, jadi nanti kita akan tayang juga di teman-teman kita, saudara-saudara kita seluruh Indonesia bisa melihat kita, bisa dada-dada. Siapa tahu teman-teman yang masih muda yang belum dapat jodoh di Kalimantan, di Sulawesi ya, bisa karena ini nasional. Kalau di Medan belum dapat, siapa tahu jodohnya nasional. Haleluya. Jadi di hari Selasa pukul 6 WIB ya, karena kita memakai waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kita bisa berkumpul di sini sama-sama kita meriahkan event Youth Nasional. Dan untuk pengumuman yang selanjutnya, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, boleh maju ke depan agar didoakan oleh Bapak Pembina Pak Jo. Mari yang ulang tahun Oktober, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para jemaat, adakah yang berulang tahun di Oktober boleh maju ke depan? Happy birthday, happy birthday to you. Ada lagi? Nggak ada lagi. Harusnya ibu ini ya, Mama Nevan nggak datang. Oke yuk seluruh jemaat Tuhan, arahkan tangan kita kepada Gembala sidang di tempat ini yang berulang tahun di bulan ini. Saya mendoakan Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana Gembala sidang di tempat ini kau tambahkan usia yang baru. Biarlah di usia yang baru ini Tuhan, hamba-Mu boleh semakin dewasa, semakin kau urapi dengan kasih-Mu, sehingga kasih-Mu mengalir dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjadi gembala sidang yang penuh kasih, membawa kasih Kristus di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah dia kau berikan visi misi penggembalaan yang jelas,
apapun yang menjadi keinginan hatinya, itu sesuai seturut dengan rencanamu. Sehingga gerejamu boleh mengembang ke kanan, ke kiri, bahkan boleh berdampak dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan. Kami percaya Tuhan, dia boleh mengembalakan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati Ibu Gembala Tuhan, biarlah dia bisa menjadi tiang doa yang kuat, menopang hamba-Mu, bahkan menopang gereja-Mu ini ya Tuhan. Sehingga melalui doa-doanya, kami semuanya boleh dikuatkan, dimenangkan di dalam nama Yesus. Sehingga gereja-Mu ini boleh bertumbuh luar biasa, karena ada kesatuan hati di antara gembala dan ibu gembala. Terima kasih Tuhan, di umurnya yang Kau tambahkan ini, biarlah hikmat-Mu semakin Kau tambah-tambahkan bagi mereka, sehingga apapun yang dikerjakan mereka Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati usaha pekerjaannya, apapun yang menjadi keinginannya, biarlah semuanya boleh selaras dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat dari Tuhan. Katakan, amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Oh, ada info tambahan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya, diberkati Tuhan, beri sorak-sorai. Terima kasih buat Bapak Pendeta, Amang Pendeta yang sudah memberkati kita semua. Kita harus benar-benar lagi cari Tuhan, amin. Jangan dengan ada apanya, tapi dari hati yang haus dan lapar, amin. Jadi saudara, saya tambahkan pertegas hari Selasa kalau bisa kita datang semua, amin. Kenapa disebut Bethany Reborn? Karena kenapa disebut second wave? Karena gelombang pertama dari pergerakan gereja Bethany Indonesia itu dahsyat saudara. Pergerakan pertama itu ada di era 90-an. Pemuda-pemuda Bethany menggoncang Indonesia. Saudara pasti tahu namanya Insinyur Nyoto Raharjo, itu WL dari Bethany Surabaya. Saudara di sini Sumatera Utara pasti tahu Pendeta Bambang Yonan, itu ketua multimedianya di Bethany Manyar Surabaya. Saudara mungkin tahu dari YHS, Bapak Yusa Hadi Siswantoro, gereja besar di Makassar, itu juga menantunya Pak Alex dari Bethany juga. Saudara, banyak sekali saudara melahirkan kegerakan pemuda Bethany pada tahun 90-an itu. Bahkan kalau saudara tahu, sekarang mungkin yang lagi saudara banyak tahu di sosial media, GMS, itu pun salah satu cabang Bethany. Tahun 90-an, Pak Yusuf Sutanto, mertuanya Pak Philip Mantova. Jadi pemuda-pemuda ini pada waktu itu mereka masih muda, sudah dimuridkan oleh Bapak Abraham Alex menjadi orang-orang yang dahsyat. Amin. Memang 10-15 tahun agak kendor pemuda Bethany, maka banyak sekali mungkin teguran dari Tuhan. Ketua umum kita tadi dari video, digerakkan Tuhan buat sinode kita untuk lebih memperhatikan pemuda. Amin. Jadi hari Selasa adalah momentum terbaik. Ketua umum sudah serukan, kita berdoa. Mungkin yang sudah berkeluarga nggak ada masalah, kita terus support. Yang daftar udah puluhan gereja yang akan menyelenggarakan live streaming dari gereja-gereja masing-masing dari seluruh Indonesia. Tapi saya yakin meskipun ada juga yang di Papua, mereka nggak bisa, mungkin ada sebagian yang nggak bisa live di gerejanya karena terlalu malam. Tetapi mereka pasti akan tetap nonton. Karena di Indonesia saat ini Bethany banyak ratusan cabang. Jadi saudara, hari Selasa jam 6 malam di tempat ini. Amin. Saya yakin kiranya Tuhan percayakan pemimpin-pemimpin lahir dari sini. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat yang memberi sorak-sorai, Selasa pasti datang. Haleluya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu, kita satukan hati kita akan mempersiapkan untuk memberikan korban persembahan yang kedua. Persembahan ini adalah untuk pembangunan gereja kita di tempat ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, Kau telah memberikan gereja di mana setiap kami telah Engkau pilih untuk berpartisipasi ya Tuhan dalam pembangunan, berada di dalamnya juga, bisa nyaman setiap waktu untuk beribadah di tempat yang indah ini ya Tuhan. Kiranya Kau lindungi sertai berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi perluasan pekerjaan-Mu melalui gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati berlipat kali ganda setiap mereka yang memberikan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerakkan tubuh kita memuji. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, karena nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Iya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah memberkati kami pada siang hari ini. Memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang telah berjerih lelah untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan keluarganya juga Tuhan berkati, suami istri anak-anak. Usaha pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan pada siang hari ini. Buat doa syafaat kami hantarkan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini Tuhan yang menggembalakan kami suami istri. Kau berkati lagi Tuhan, Kau pakai lagi penggembalaan di tempat ini. Sehingga melalui penggembalaan hamba-Mu, kami boleh merasakan kuasa Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati dan bertumbuh bersama di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati anak dan istri Tuhan, pekerjaan. Dan boleh Tuhan kami menikmati kuasa roh, kuasa Tuhan di tempat ini melalui penggembalaan ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa secara khusus ya Bapak. Buat Bapak pembina kami, ada Pak Hulu, ada Pak Jo, Tuhan Yesus Engkau berkati keluarga ini. Biarlah kiranya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini, kami boleh semakin dibekali dan dibentuk, dan kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Bapak, buat jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kami tidak tahu apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang boleh menjadi jawaban di setiap pergumulan kami. Bapak yang baik, jikalau Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapak. Bahkan yang ada dalam keadaan putus asa Tuhan, Engkau memberikan pengharapan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang belum bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap permasalahan mereka. Bapak yang baik, kami berdoa juga Tuhan Bapak.
Setiap ibadah yang boleh ada di gereja ini Tuhan. Ada ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Ada ibadah pemuda di hari Sabtu. Bahkan ada ibadah tengah minggu hari Rabu Tuhan. Ibadah raya juga di hari Minggu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya melalui ibadah-ibadah yang boleh ada Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat dana atau pembangunan di gereja ini Tuhan. Gereja ini Tuhan, kami percaya bahwa segala dana yang kami butuhkan, kami percaya Engkau campur tangan ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kami bawakan ke hadapan-Mu bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah merasakan di setiap jawaban doa kami bahwa Indonesia akan Engkau menangkan Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin kami ya Bapa. Bahkan dari presiden sampai yang terbawah. Kami percaya Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Kota Medan juga Tuhan kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkau berkati kota Medan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa lagi lebih datang kepada Tuhan. Dan lingkungan ini secara khusus Tuhan, Pasar 2 ini, Tanjung Sari, Setiabudi, Ring Road kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Ada lagi banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Dan penyertaan Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi katakan, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday.